Kemudian sampai sana disambut sama Mona Fandey di sebuah ruangan tertutup yang mana hanya ada Mona Fandey dan asistennya Mona yang bernama Juraimi. Nah, lalu semuanya sudah siap dan oke lah. Hingga ritual pun dimulai. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Piye kabare? Penak-penak ae toh? Mugi-mugi penak-penak ae ya. Badan sehat, hati bahagia dan duitnya itu banyak. Amin ya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal duit banyak nih guys ya. Ada satu kisah mengerikan tentang seorang perempuan yang terobsesi sama duit yang banyak, yang justru karena obsesinya itu bikin dia jadi literally psikopat berhati dajjal. Nih, penampakan orangnya nih. Ada yang tahu nggak dia siapa? Jadi guys, dia adalah penyanyi dari Malaysia yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tapi viralnya itu karena telah melakukan pembunuhan yang sangat keji, di mana korbannya itu sampai dimutilasi jadi beberapa bagian. Nama wanita ini adalah Mona Fandey. Nah, dia ini benar-benar terobsesi menjadi superstar gitu loh guys. Ya maksudnya itu biar banyak duit ya. Kalau banyak duit kan enak, mau apa aja tinggal beli, ya kan? Tapi emang sih sebenarnya dia itu udah jadi penyanyi gitu guys. Tapi mungkin karena masih kalah popularitasnya sama yang lebih muda, akhirnya dia itu belok arah nih jadi mbah dukun. Iya guys, beneran jadi mbah dukun. Entah gimana korelasinya antara penyanyi terus berubah jadi seorang mbah dukun, itu kan jauh banget ya. Tapi memang faktanya itu seperti itu. Malah dia ini bisa dibilang dukun paling tokcer loh di Malaysia sana. Jadi sebelum dia banting setir jadi dukun itu, dia itu sempat nikah sama seorang pengusaha yang bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman guys. Yang mana menurut dari berbagai sumber, si suaminya inilah yang udah banyak modalin dia buat terus berkarir di dunia pernyanyian. Tapi karena semakin hari karirnya itu semakin redup, akhirnya Mona Fandey ini beralih profesi menjadi dukun. Yang ternyata rezekinya itu justru banyak dari situ loh guys. Nah karena kliennya itu semakin banyak, akhirnya dia itu jadi terkenal guys sebagai paranormal atau mbak dukun. Jadi dianggap dukun yang jago gitulah di seantero Malaysia. Nah bahkan ketenarannya ini sampai ke telinga seorang politisi yang bernama Mazlan Idris. Hingga suatu hari datanglah Datuk Mazlan Idris ini ke kediaman Mona Fandey dengan tujuan, ya tahu sendirilah ya, kalau seorang politisi datang ke rumah dukun itu niatnya mau ngapain? Masa iya mau kampanye? Jadi permintaan beliau ini ya nggak jauh-jauh lah dari kelancaran jabatan dan kekuasaan. Nah, minta tolonglah Datuk Mazlan ini ke si Mona Fandey guys. Dan tentu saja ya si Mona Fandey ini menyanggupi karena kan mungkin cuannya itu gede. Dan karena memang jam terbangnya dia itu sebagai dukun itu cukup tinggi, ditambah lagi permintaan spesial kliennya yang kayak gitu, jadi kan harus keluar modal gede dong ya. Nah makanya Mona Fandey ini minta Mazlan Idris untuk membawa semacam uang DP dengan jumlah yang lumayan besar. Waktu itu sekitar 300.000 ringgit Malaysia lah kalau nggak salah. Atau mungkin setara dengan hampir 1 miliar. Buset, gede banget ya. DP-nya doang loh padahal itu. Malah ada juga beberapa sumber yang bilang kalau saking percaya sama Mona Fandey, si Datuk Mazlan Idris ini sampai bawa sertifikat tanah juga loh sebagai jaminan. Lalu setelah semuanya sudah siap, mulailah ritual hitam itu. Nah, ente bayangin ya guys ya. Ini Pak Mazlan Idris ini datang sendirian tanpa diketahui oleh siapapun termasuk keluarganya. Bawa segala macam seserahan lah ya istilahnya. Kemudian sampai sana disambut sama Mona Fandey di sebuah ruangan tertutup yang mana hanya ada Mona Fandey dan asistennya Mona yang bernama Juraimi. Nah, lalu semuanya sudah siap dan oke lah. Hingga ritual pun dimulai. Nah, Pak Mazlan disuruh berbaring dan memejamkan mata guys. Cukup lama waktu itu. Lalu, yes! Dipenggal guys kepala Datuk Mazlan ini. Tapi ini yang menggal bukannya si Mona ya, melainkan oleh si Juraimi ini, asistennya si Mona.
Cuma ya tentu aja pemenggalan ini bukan inisiatif Juraimi sendiri ya. Semuanya itu udah direncanain sama Mona Fandey. Dan nggak sampai di situ aja guys. Suami Mona Fandey yang waktu kejadian itu masuk ke ruangan, bukannya marahin bininya sama asistennya, tapi malah ikut bantu Mona dan Juraimi. Bantu ngapa coba guys? Suaminya Mona itu bantu motong-motongin semua bagian tubuhnya Datuk Mazlan menjadi 18 potong dan dikubur di gudang belakang rumahnya. Tapi isu ini masih berkembang jadi banyak versi ya guys ya. Ada yang bilang pada akhirnya beberapa bagian tubuhnya itu dijadiin makanan. Karena memang yang ditemukan sama polisi itu nggak sepenuhnya ada 18 potong alias nggak lengkap. Dan apa yang terjadi setelah itu guys? Mereka bagi 3 dong itu duit DP dari Atuk Mazlan yang malang itu. Juraimi dapat duit bagiannya. Dan Mona bersama suaminya itu langsung beli Mercedes-Benz dan segala macam barang mewah lainnya. Beberapa hari kemudian masuklah guys laporan kepada kepolisian dari keluarga Atuk Mazlan yang menyatakan kalau Atuk Mazlan ini hilang dan gak ada satupun petunjuk yang mengarahkan bahwa ia ketemuan sama Mbak Dukun ini, yang mungkin Datuk Mazlan waktu itu gak cerita apa-apa kali ya ke keluarganya. Dan beberapa lama kemudian entah dijebak atau gimana tuh, ada penggerbekan narkoba di suatu tempat yang mana di tempat tersebut ada si Juraimi. Terus namanya orang mabuk ya, adalah si fix ini cacat banget si Juraimi itu akhirnya nyeletuk kalau dia itu udah bunuh orang dan orang itu adalah Mazlan Idris. Nah karena kasus Atuk Mazlan itu kan sempat stuck ya sebelumnya karena minimnya petunjuk. Begitu tahu Juraimi ngomong kayak gitu, jadi ya kayak pucuk dicinta ulang pun tiba lah. Pak polisi akhirnya lanjut menginterogasi si Juraimi sampai akhirnya dia itu juga ngomong dong kuburannya si almarhum itu ada di mana. Well done Juraimi. Penyelidikan pun berlanjut sampai akhirnya Mona Fandey dan suaminya itu diamankan guys. Dan pada Februari tahun 1995 mereka bertiga itu diputuskan bersalah oleh pengadilan dengan hukuman terberat, yaitu eksekusi mati dengan cara digantung. Nah yang bikin saya nggak habis pikir nih ya guys ya, selama proses persidangan rata-rata tersangka itu kan biasanya kayak nunduk, nutupin muka atau pakai jilbab atau pakai kacamata lah biar kayak muka mereka itu nggak terekspos. Tapi ini beda banget loh sama si Mbak Dukun yang satu ini. Di dalam semua persidangannya Mbak Dukun yang satu ini nih malah kayak kelihatan happy banget gitu loh guys. Nih coba lihat nih mukanya gini semua nih. Ya mungkin di pikirannya tuh gila gue terkenal lagi nih. Akhirnya kesampaian juga guys, dia jadi superstar legend lewat jalur kriminal. Dan kalian mau denger yang lebih gila lagi nggak guys? Ketika mau dieksekusi, Mona Fandey ini ditanya guys, apa kata-kata terakhir sebelum digantung? Dan dia itu cuma senyum guys sambil bilang, aku nggak akan mati. Nah, sarap nggak tuh? Tapi nggak tahu sih guys ya, waktu itu situasinya apa dia itu udah gila beneran atau emang psikopat. Cuma yang jelas apa yang udah dia lakukan itu benar-benar gak layak kalian tiru ya guys ya. Kalau kalian pengen banyak duit itu ya bu ya kerja lah yang benar. Nah, well, itulah tadi sebuah kisah nyata yang sempat menggembarkan jagat Malaysia beberapa tahun yang lalu ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan buat kamu semuanya mungkin berasal dari Malaysia atau mungkin lebih mengetahui kasus ini kejadian sebenarnya seperti apa, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya untuk tambahan insight informasi buat saya. Mungkin maaf aja nih, kali-kali aja ada informasi yang salah yang udah saya sampaikan. Akhir kata saya Abu Radwa pamit undur diri. Salam, tetap waras. Bye.